Gaya balap unik para pembalap F1. Siapa yang paling keren? Di balik kecepatan dan kemenangan Formula One, ada satu hal yang membedakan tiap pembalap. Gaya balap. Dari yang agresif, gila-gilaan, sampai yang licik, penuh strategi. Setiap pembalap punya ciri khas sendiri. Yuk kita bahas. Let's go! Max Verstappen, agresif dan dominan. Max Verstappen adalah definisi agresif tanpa ampun. Dari rookie muda yang suka tabrakan, jadi juara dunia yang susah dikalahkan. Gaya balapnya, menyerang lebih dulu, pikir nanti. Suka ambil racing line sempit, braking super telat, dan gak ragu mengusir lawan dari lintasan. Kadang kontroversial, tapi hasilnya dominasi mutlak. Lewis Hamilton, halus, presisi, dan cerdas. Hamilton punya gaya yang hampir seperti seni, halus, presisi, dan efisien. Dia jarang bikin kesalahan, tahu kapan harus menyerang, dan kapan harus tunggu. Salah satu yang paling jago manajemen ban dan strategi balapan. Dia bukan cuma cepat, dia juga cerdas dalam tekanan. Mau bukti? Lihat comeback-nya dari posisi belakang ke podium. Charles Leclerc, cepat tapi impulsif. Leclerc itu cepat, super cepat di kualifikasi, tapi kadang terlalu ngotot. Gaya balapnya agresif, tapi belum seimbang antara resiko dan hasil. Suka ambil resiko besar di tikungan pertama dan kadang bayar mahal. Dia pembalap yang jika berhasil jadi legenda, jika gagal, ya gravel trap. Fernando Alonso, taktikal dan licik. Alonso adalah master strategi dan permainan pikiran. Gak selalu mobil tercepat, tapi sering bikin hasil di luar nalar. Dia tahu semua celah regulasi, semua trik bertahan, overtake, bisa, defensi, ahli. Dan kadang, dia bikin drama kecil di radio, bagian dari permainannya. Lando Norris, bersih dan konsisten. Lando Norris dikenal sebagai pembalap bersih dan konsisten. Jarang bikin manuver sembrono, tapi selalu ada saat kesempatan datang. Dia nggak terlalu agresif, tapi nggak pernah lemah. Gaya balapnya cocok buat kondisi sulit, basah, kering, atau kombinasi. Dan dia makin matang dari tahun ke tahun. George Russell, Carlos Sainz, Oscar Piastri. George Russell akurat, tenang, tapi kadang overconfident. Carlos Sainz cerdas dan sabar, suka bangun posisi lewat strategi. Oscar Piastri masih muda, tapi gaya balapnya udah dewasa. Minim drama, maksimal efisiensi. Setiap gaya balap punya kelebihan dan kekurangannya. Yang satu agresif, yang lain taktis. Ada yang bikin cepat tapi boros ban. Dan itulah yang bikin F1 seru. Jadi, gaya balap siapa yang paling keren menurut kalian? Komen di bawah ya. Let's go! Mobil Formula One bukan sekedar kendaraan biasa. Ini adalah hasil perpaduan teknologi canggih, aerodinamika ekstrim, dan material super ringan yang bikin harganya selangit. Tapi sebenarnya, berapa sih harga satu mobil F1? Sebuah mobil F1 secara keseluruhan bisa mencapai 12 juta dolar hingga 20 juta dolar, atau sekitar 190 sampai 320 miliar. Tapi harga ini bukan harga jual seperti mobil biasa, melainkan estimasi biaya pembuatan dan pengembangannya. Setiap bagian dari mobil F1 punya harga fantastis. Berikut ini adalah perkiraan biaya dari beberapa komponen utama. Mesin, 140 sampai 200 miliar. Mesin F1 bukan sekedar mesin biasa.
Dengan konfigurasi V6 Turbo Hybrid dan teknologi canggih lainnya, harga mesinnya bisa menyentuh 10 juta dolar hingga 15 juta dolar atau sekitar 160 hingga 240 miliar per unit. Chassis dan bodywork 10 sampai 50 miliar. Mobil F1 menggunakan serat karbon yang ringan dan kuat. Desain aerodinamisnya juga butuh riset mendalam. Jadi biaya pembuatan chassis dan bodyworknya bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Sayap depan dan belakang 3 sampai 10 miliar. Sayap depan dan belakang sangat menentukan aerodinamika mobil. Kalau rusak atau pecah, tim harus merogoh kocek hingga 5 miliar per bagian. Kokpit dan setir 1 sampai 2 miliar. Setir mobil F1 lebih mirip komputer mini dengan banyak tombol dan layar digital. Harganya bisa mencapai 1,5 miliar per unit. Ban 1 miliar per balapan. Pirelli sebagai pemasok ban F1 menyediakan berbagai jenis ban untuk kondisi yang berbeda. Satu set ban bisa seharga 500 juta sampai 1 miliar. Dan dalam satu akhir pekan balapan, tim bisa menghabiskan lebih dari 10 set ban. Selain harga mobilnya sendiri, ada banyak biaya tambahan lain yang perlu diperhitungkan. Riset dan pengembangan. Setiap musim, tim bisa menghabiskan ratusan juta dolar untuk inovasi dan pengembangan mobil. Transportasi. Mengirim mobil dan perlengkapan ke setiap balapan juga mahal. Bisa mencapai 50 miliar per musim. Biaya operasional. Tim membutuhkan ratusan staf mulai dari insinyur hingga mekanik yang semuanya harus digaji. Mobil F1 bukan hanya sekedar kendaraan, tapi karya seni teknologi yang nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Makanya, hanya tim dengan dana besar yang bisa bersaing di ajang ini. Sayangnya, mobil F1 tidak dijual bebas seperti mobil sport mewah. Bahkan, jika punya miliaran rupiah, mendapatkan mobil F1 tetap sulit karena teknologi dan regulasi yang ketat. Namun, beberapa tim memang menjual mobil F1 bekas dari musim sebelumnya untuk kolektor atau museum dengan harga mulai dari 1 juta hingga 5 juta dolar atau setara dengan 16 sampai 80 miliar. Gimana? Tertarik beli? Kalau kalian lihat lautan merah di Monza, bukan. Itu bukan demo buruh. Itu tifosi, fans Ferrari paling loyal dan paling sering kena mental setiap akhir pekan. Yuk kita bahas soal tifosi. Let's go! Ferrari itu bukan sekedar tim Formula One. Ferrari itu agama kedua buat jutaan fansnya di Italia dan seluruh dunia. Dan tifosi, mereka itu semacam umat fanatiknya dari zaman Schumacher sampai zaman Tifosi adalah sebutan untuk fans fanatik Ferrari, terutama yang berasal dari Italia. Tapi jangan salah, sekarang tifosi ada di seluruh dunia, termasuk mungkin kalian yang tiap nonton F1 bilang, "This year is our year." Padahal udah lebih 18 tahun bilang gitu tiap musim. Tifosi itu bukan cuma fans biasa. Mereka tuh kayak keluarga yang gak pernah ninggalin lo, meskipun lo terus-terusan ngecewain mereka. Ferrari belum juara dunia sejak 2007, tapi tifosi masih setia nonton tiap race, ngumpul di tribun Monza, dan teriak Forza Ferrari, walau timnya lagi di P10. Secara harfiah, tifosi artinya supporter. Tapi dalam konteks F1 ini, udah jadi label khusus buat fans Ferrari, bukan fans ecek-ecek ya. Tifosi tuh yang bela-belain datang ke sirkuit, pakai kaos merah, teriak lebih kencang daripada mesin mobil, dan rela beli merchandise mahal walau hasil balapan kadang bikin pusing. Jadi tifosi tuh nggak gampang. Udah sering lihat mobil pole position, tapi finish di posisi 4,
Pernah lihat pit stop 5 detik karena bannya nggak disiapin? Atau denger radio kayak gini? Box, Carlos, box. Pit confirm in box. Stay out, stay out, stay out. What happened? What happened? We are not ready. Wake up, guys, come on. Wake up. Tapi anehnya, mereka tetap cinta. Tifosi itu unik. Mereka tahu Ferrari bisa bikin kecewa, tapi mereka tetap nonton, tetap dukung, dan tetap berharap. Karena yaitu, kalau jadi fans tim lain, mungkin rasanya kayak nonton film. Tapi jadi tifosi itu kayak ikut main, tapi pakai hati. Apakah kalian salah satu tifosi? Komen dong, let's go!